Nah setelah itu, setelah saya berpikir eh, pengen pergi, pengen kabur, pengen jauh lagi dari dia. Karena apa? Yang pertama, awal-awalnya saya curiga setiap masuk ke rumah, setiap masuk ke tempat, kenapa handphone itu selalu mati gitu loh. Saya bingung, kok bisa ya selalu setiap. Nah pernah suatu saat saya cek, saya nyalain handphonenya di saat dia lagi tidur. Dia lagi tidur kelap banget, saya nyalain, ternyata prepet banyak apa, banyak SMS. Zaman dulu belum ada WA ya, masih SMS. Jadi SMS banyak, Pak kapan pulang, Pak kemana, Pak gini. Saya lihat ini kartu siapa, dan dari situ saya langsung pancing. Saya tahu bahasanya dia, omongannya dia gitu loh, karena saya tahu di saat dia lagi lagi SMS ke saya, bahasa-bahasa kakunya dia saya tahu, jadi saya balas. Pah lagi di rumah sepupu, nanti Pah pulang. Eh, emang saya balesin pakai kata-kata dia. Nah dari situ saya pancing, akhirnya saya baru tahu. Saya tanya, saya pura-pura ini siapa ya. Saya bilang "Hmm, apa ya". Nah pas besoknya lagi, bukan, nah, besoknya lagi nih, pas waktu itu dia lagi mandi. Nah pas lagi mandi dia WA lagi. Nah aku pura-pura, namanya aku udah nge SMS waktu itu sepupunya ya. Paginya dia SMS lagi. Saya pancing. Pas saya pancing bilang saya begini, emang ini siapa gitu, ini siapa. Dia bilang ini saya sepupunya, adik sepupunya kak kak Anu gitu. Nah kamu sendiri siapa gitu. Nah dia bilang, oh saya istrinya. Lah kok nggak bilang-bilang sih kakak kalau dia udah nikah gitu. Emang udah berapa lama nikahnya. Nah dia bilang udah 1 bulan. Kaget saya di situ dong, kaget. Oh ternyata di sini, pantas lu tuh sering marah sama gua, lu tuh sering marah, sering emosi, sering ini. Ternyata kecurigaan saya dia bisa baik sama saya, bisa begini sama, ternyata buat nutupin aib-aibnya semua. Ternyata dia yang salah gitu loh, dia yang udah hianatin saya gitu loh. Dari situ saya langsung emosi, saya kesel, saya banting. Dia nanya kenapa marah-marah, siapa ini, istri siapa, istri yang mana lagi, saya bilang gitu. Mana itu, katanya orang bohong gini gini. Nih gua telepon ya, saya bilang gitu. Dari situ dia nggak bisa bohong, dia ini. Nah akhirnya dia keluar, dia pergi sambil dia emosi karena ketahuan. Nah gimana gimana, dia bilang jangan dengerin saya, dibilang orang stres, saya dibilang orang gila. Tuh dari situ saya mulai benci, yang bener-bener benci. Emang dari awal juga saya mau udah benci banget ya, dan dari awal juga udah gimana. Makanya setelah dari situ saya berusaha untuk pergi, untuk kabur, untuk menghindar dari dia lagi. Harus punya rencana. Dari situ saya pergi pas di saat dia itu lagi pulang ke kampungnya. Nah ada kesempatan saya pergi, saya ternyata, ya Allah, dengan kepergian saya itu ternyata saya lagi hamil. Waktu itu tuh posisi saya tuh lagi hamil. Saya lagi hamil muda, yang saya nggak tahu kalau saya itu bakal. Saya berharap tadinya, emang sih gini, satu kan saya nggak pernah di KB. Jadi pas waktu itu saya nggak tahu kalau itu saya lagi hamil, karena pikiran saya gini, mens saya kan nggak pernah beres, nggak pernah bener. Kadang 1 bulan itu saya nggak ada mens tapi nggak hamil. Tiba-tiba aja pas dari situ saya langsung dek, kok bisa hamil. Itu pun saya nggak tahu awalnya. Jadi pas saya pergi, di saat saya pergi dari dia. Nah dari situ saya pergi. Saya cari tempat yang ngumpet, yang nyempil. Nah dari situ saya nggak tahu itu bakalan perjalanan hidup saya lebih pahit lagi. Saya pergi dengan ibaratnya saya jauh dari dia, dengan keadaan saya nggak tahu itu saya lagi hamil. Pas tiba-tiba kata saya gini, kenapa ya kok
nggak enak rasanya, kok nggak ini rasanya, ini ada apa ya dengan saya. Nah dari situ saya pas saya ada kesempatan saya beli test pack, saya cek ternyata saya lagi hamil. Dari situ saya kaget, ya Allah, di saat seperti ini, di saat saya pergi dari dia yang selama ini saya udah lama ibaratnya bareng, baru hamil, di saat sekarang ini pergi kepergian saya yang terakhir. Maksud saya itu ada apa dan kenapa harus sekarang setelah ibaratnya dia udah menjalin dengan orang lain gitu loh, kenapa saya harus hamil. Dari situ saya mulai, apakah saya berpikir apakah ini saya harus berlanjut dengan dia atau sampai di sini aja, walaupun saya hamil nggak apa-apa deh, saya pergi menanggung 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 semua yang udah yang udah ibaratnya yang udah terjadi gitu. Saya bingung, saya dari situ bengong, mau nangis tapi saya ketahan. Saya berpikir gimana caranya saya bisa ngidupin ini anak lagi gitu loh, sedangkan bapaknya juga seperti itu, nggak beres gitu. Saya dari situ udah frustasi, udah putus asanya apa ya, sedangkan saya kerjaan saya aja cuman sekedar jadi ekstras harian yang cuman paling dapet uang ya untuk kesini sininya kan, mulai budget itu mulai agak-agak lumayan, nggak 25.000 lagi ya, 50.000. Tapi kalau kita mendapat peran cuman dibayar 100.000. Nah saya jalanin itu terus, cuman saya mikir, ya Allah, kalau misalnya seumpamanya saya sekarang hamil, ini anak mau dikemanain, saya bilang. Terus siapa yang mau ngurus, sedangkan kerjaan saya seperti ini, bisa cukup enggak, bisa dapat enggak, bisa buat kasih makan enggak. Saya di situ stres, terus anak yang di kampung gimana, stres habis. Demi Allah saya stres dari situ, saya bingung harus kemana, harus pergi kemana, harus, nggak mungkin saya ngorbanin anak saya yang udah ada ibaratnya yang di kampung cuman demi anak ini gitu loh, yang saya pikir toh bapaknya pun nggak bakalan bertanggung jawab. Itu menurut saya kasihan saya sama anak-anak saya yang di kampung, saya pikir bahkan begitu. Saya belum ngirimin ke kampung, saya harus ngirim setiap bulan, belum anak saya yang di kampung lagi sekolah, lagi ya masih ada yang kecil, yang satu masih SMP. Nggak mungkin kalau sampai saya berhenti kerja cuman gara-gara hamil, terus siapa yang mau tanggung jawab. Terus saya berpikir lagi begini, saya ngelamun, saya mikir, ya Allah, saya bilang, ini seumpamanya ini belum kelihatan saya hamil, ini belum kelihatan saya besar gitu, perut saya belum kelihatan. Nah terus nanti tiba-tiba kalau perut saya udah membesar, ini saya nyari uang dari mana, dan kemana, saya bilang gitu. Nggak mungkin kan, saya bilang, saya lagi hamil besar begini, terus tiba-tiba aja saya nggak ada uang. Tapi Masya Allah, yang saya tadinya udah putus asa, saya bingung, dan saya sampai terlintas di hati saya ingin menggugurkan anak ini. Demi Allah saya ingin menggugurkan anak ini. Sampai saya nekat. Akhirnya apa? Saya beli obat-obatan, saya beli rempah-rempah, saya beli jamu, belum saya terus bikin itu jamu-jamu gimana caranya supaya saya bisa menggugurkan anak ini. Demi Allah saya sampai seperti itu, sampai saking nekatnya apapun obat yang terlarang, yang udah nggak boleh sama dokter, saya ngumpet-ngumpet saya beli. Saking saya nggak kuat ngadepin kehidupan saya yang cuman dari ngekstras, dan nggak mungkin saya harus mengorbankan anak saya yang udah ada gitu loh. Jadi mumpung di sini baru telat 1 bulan, waktu itu kalau nggak 1 bulan lewat seminggu, itu nggak apa-apa deh saya gugurin. Gimana nanti tinggal dosa. Saya berpikir seperti itu. Yang penting jangan nyawa. Saya nggak berpikir kalau itu bakal membahayakan diri saya dan jabang bayi itu. Saya nggak memikirkan tuh, yang penting gimana caranya nih jabang bayi itu keluar, itu aja. Cuman dari situ
udah saya banting, udah saya segala macem, udah saya mau keluarin, udah saya mau gugurin, tetap nggak bisa, sampai saya terakhir beli obat itu berhenti. Iya, saya nggak ada pendarahan. Saya pikir alhamdulillah saya sempat pendarahan. Saya kata saya gini, alhamdulillah ya Allah, keluar kali. Tiba-tiba aja pendarahannya itu setelah habis obat tapi masih keluar, hilang lagi. Penasaran, saya cek lagi ke dokter, saya cek, saya USG. Terus pas saya USG, saya cek, dokter bilang apa, Bu, janin ini masih ada, udahlah Bu, nggak usah. Saya terus terang sama dokter, jujur dok, saya nggak mau anak ini, saya mau menggugurkan anak ini. Kenapa ya dok, kok masih ada aja? Dari situ dokter marahin saya, ibu jangan begitu, anak ini kalau ibu terus-terusan ibu gugurin nanti keluar enggak, cacat. Iya, dari situ saya kaget, astagfirullahaladzim, istighfar saya bilang gini, oh gitu ya dok, iya kasihan Bu, nggak apa-apa, ini anak pengen hidup, untuk masalah rezeki ibu lillahi ta'ala pasrahin sama yang kuasa. Dari situ saya nangis, saya berpikir iya juga apa yang diomongin dokter. Dari situ saya lillahi ta'ala, ya siapa tahu anak ini bawa rezeki gitu loh, jebang bayi ini bawa rezeki. Dari situ saya habis dimarahin dokter, saya pulang dengan lemesnya, saya pergi, saya keluar.